Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada Public Expose PT Plaza Indonesia Realty Tbk yang diadakan secara online melalui media Zoom Cloud Meeting pada hari ini, Selasa 30 April 2024. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Evi Tirta Sudira dan Bapak Antoni Prabowo Susilo untuk menyampaikan presentasi kinerja keuangan dan kinerja operasional perseroan untuk tahun buku 2023. Waktu dan tempat kami persilakan. Hmm. Oke, terima kasih Pak Mas. Para undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan paparan publik perseroan tahun buku 2023. Terlebih dahulu, kami sampaikan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat hingga akhir tahun buku 2023, sebagaimana yang dapat dilihat di layar presentasi. Berikutnya adalah susunan pemegang saham perseroan pada tahun buku 2023. Selanjutnya, perkenankanlah kami memaparkan kinerja keuangan tahun buku 2023 yang disajikan pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan, anggota dari Deloitte Touch Tohmatsu Limited, dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Next slide, please. Perseroan mencatat pendapatan untuk tahun 2023 sebesar 1.299,26 miliar rupiah, meningkat sebesar 203,14 miliar rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 1.096,12 miliar rupiah. Peningkatan pendapatan ini terutama dikontribusikan dari pendapatan unit bisnis hotel dan pusat perbelanjaan seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19 yang berdampak positif terhadap bisnis perseroan. Laba usaha sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA mencapai sebesar 688,15 miliar rupiah pada tahun 2023 atau lebih tinggi sebesar 129,66 miliar rupiah dari EBITDA pada tahun 2022 yang sebesar 558,49 miliar rupiah. Sedangkan laba bersih untuk tahun 2023 yang dibukukan adalah sebesar 613,27 miliar rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang membukukan laba tahun berjalan sebesar 557,39 miliar rupiah. Jumlah aset perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 12,24 triliun rupiah, relatif stabil dibandingkan jumlah aset pada akhir tahun 2022 yang tercatat sebesar 12,37 triliun rupiah. Jumlah liabilitas perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah dan jumlah liabilitas di akhir tahun 2022 adalah sebesar 1,32 triliun rupiah. Jumlah ekuitas yang dibukukan perseroan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 10,89 triliun rupiah, mengalami penurunan dari jumlah ekuitas pada akhir tahun 2022 yang sebesar 11,05 triliun rupiah. Penurunan ekuitas terutama dikontribusi oleh pembagian dividen interim pada tahun 2023. Jumlah aset lancar perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 957,72 miliar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 1.285,04 miliar rupiah. Penurunan tersebut dikontribusi dari kas dan setara kas terkait pembayaran dividen interim tahun 2027. Jumlah aset tetap perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 673,46 miliar rupiah
meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 567,47 miliar rupiah. Liabilitas jangka pendek perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 567,84 miliar rupiah, menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 580,75 miliar rupiah. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama terkait biaya yang masih harus dibayar. Liabilitas jangka panjang perseroan pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar 785,42 miliar rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 743,8 miliar rupiah. Next slide. Rasio laba bersih terhadap jumlah aset pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,43%, sedangkan tahun 2022 adalah sebesar 3,11%. Sedangkan rasio laba bersih terhadap ekuitas pada tahun 2023 adalah sebesar 4,99%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 3,49%. Rasio lancar pada tahun 2023 adalah sebesar 168,66%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 221,27%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas di akhir tahun 2023 adalah sebesar 12,43%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 11,99%. Sedangkan rasio liabilitas terhadap aset di akhir tahun 2023 adalah sebesar 11,05%. Sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 10,71%. Pergerakan kinerja keuangan perseroan dalam kurun waktu 3 tahun dapat dilihat dalam layar presentasi. Demikian kinerja keuangan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Antoni Prabowo Susilo untuk memaparkan kinerja operasional perseroan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini, perkenankan kami memaparkan kinerja operasional perseroan yang telah dicapai selama tahun 2023. Sampai dengan tahun 2023, unit usaha yang dikelola oleh perusahaan adalah Plaza Indonesia Shopping Center, The Plaza Office Tower, dan The Hotel Grand Hyatt Jakarta. Sejak pertama kali muncul di kalangan pecinta fashion Indonesia pada 3 dekade silam, Plaza Indonesia Shopping Center, selanjutnya disebut PISC, telah menjadi pusat perbelanjaan dengan kemampuan menciptakan tren gaya hidup di Jakarta. Kemampuan pengelolaan optimal dari manajemen berhasil memanfaatkan berbagai keunggulan PISC, mulai dari lokasi yang sangat strategis di jantung ibu kota hingga hubungan baik dengan para mitra dan ahli di bidang pengelolaan properti komersial. Kinerja PISC pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut. Membukukan pendapatan sebesar 648,07 miliar. Tingkat okupansi mencapai 89,84%. Menurun dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 92,05%, disebabkan proyek-proyek besar yang sedang berjalan di PISC. Di antaranya, beberapa tenant movement dan expansion yang sedang melakukan fit-out atas area sewanya. Menghadirkan 40 tenants baru, yaitu antara lain tenant-tenant berkelas internasional seperti Boss, Valentino Fragrance, Guerlain, Laura Mercier, Prado, dan lainnya. Untuk detail dari seluruh tenants baru tersebut dapat dilihat pada halaman 85-90 laporan tahunan. 4. Melakukan relokasi outlet dan re-layout untuk menciptakan nuansa outlet yang lebih segar bagi pengunjung. Plaza Office Tower. Sejak beroperasi di tahun 2009, The Plaza Office Tower selalu menawarkan ruang perkantoran dengan pelayanan berkelas internasional dengan fasilitas terlengkap untuk menunjang bisnis para penyewa. Dengan lokasi yang strategis, menjadikan The Plaza sebagai pilihan perkantoran berkelas bagi para pebisnis dan profesional yang mengutamakan kedinamisan dalam menjalankan bisnisnya.
Kinerja The Plaza Office Tower pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membukukan pendapatan sebesar 175,69 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 166,64 miliar. Tingkat okupansi sebesar 84,17%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 78,21%. Ya, berhasil mendapatkan 10 penyewa baru. Hotel Grand Hyatt Jakarta. Hotel Grand Hyatt Jakarta mulai beroperasi sejak Juli 1991 dan dengan reputasi yang kuat sebagai hotel bintang 5 terkemuka. Grand Hyatt Jakarta terletak di Kompleks Plaza Indonesia di jantung kota Jakarta. Dengan kesuksesan operasional lebih dari 3 dekade, Grand Hyatt Jakarta sampai dengan saat ini selalu berupaya untuk berkembang menjadi salah satu hotel bintang 5 paling terkemuka di Indonesia. Prestasi ini dibuktikan dengan tingkat harian rata-rata dan kinerja pendapatan hotel yang meningkat meskipun renovasi besar sedang berlangsung pada tahun 2023. Kinerja Grand Hyatt Jakarta pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membukukan pendapatan sebesar 475,50 miliar. Meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 379,55 miliar. 2. Tingkat okupansi mencapai 50,4%, meningkat dari tahun 2022, yaitu sebesar 39,8%. 3. Mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2023, antara lain, 1. Hotel terbaik di Jakarta tahun 2023 dari Destination Readers' Choice Awards. 2. Implementasi digital teratas di sektor hospitality dalam Top Digital Awards. Sebagaimana dapat Bapak dan Ibu lihat di layar presentasi. Demikian Bapak dan Ibu, kinerja operasional perseroan yang berhasil diraih oleh perseroan selama tahun 2023. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak David Raymond Sulaiman untuk menyampaikan paparan publik lainnya. Terima kasih Pak Antoni. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya kami akan memaparkan jenis resiko dan pengelolaannya oleh perseroan dan kinerja berkelanjutan. Jenis risiko dan pengelolaannya oleh perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan, industri pusat perbelanjaan, dan persewaan gedung perkantoran, perseroan menghadapi risiko-risiko usaha sebagai berikut. Nomor 1 adalah perkembangan ekonomi, nomor 2 stabilitas politik, nomor 3 fluktuasi mata uang rupiah, dan nomor 4 persaingan usaha. Dalam hal kinerja berkelanjutan, nomor 1 kinerja lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa inisiatif yang dilakukan oleh perseroan untuk mengurangi dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan. Penggunaan material ramah lingkungan dengan mengadopsi sistem daur ulang, reduce, reuse, and recycle. Gedung ramah lingkungan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait efisiensi energi, antara lain, gedung didesain dengan menggunakan arah yang baik dan didesain dengan luas yang kecil sehingga sedikit panas matahari yang masuk ke gedung. Kaca gedung The Plaza Office Tower telah menggunakan kaca yang hemat energi. Menggunakan sistem pendingin udara yang hemat energi. Produksi listrik dari gas genset pada tahun 2023 tercatat sebesar 5.269.050 kWh, setara dengan terhindar dari emisi 4.921 ton CO2 atau 184.828 pohon tertanam. Memasang 45 panel fotovoltaik di atap Grand Hyatt Jakarta pada tahun 2019, 220 panel di atap warehouse, dan 112 di atap On5 pada tahun 2023, yang termasuk dalam kompleks Plaza Indonesia. Sertifikasi di bidang lingkungan hidup, di mana perseroan berhasil mendapatkan Green Building Certification, yaitu di level Gold level
untuk Plaza Indonesia Shopping Center dan Platinum Level untuk The Plaza Office Tower dari Green Building Council Indonesia. Pencapaian ini telah diumumkan pada Desember 2023, namun sertifikasinya diterbitkan pada Januari 2024. Efisiensi listrik, di mana perseroan telah memasang pembangkit tenaga listrik matahari (PLTM) di Grand Hyatt Jakarta pada tahun 2019 sebagai fase 1 yang memproduksi energi listrik sebesar 19.657 kWh yang mengurangi emisi karbon CO2 sebesar 18,36 ton pada tahun 2023. Lebih lanjut, pada tahun 2023, PLTM juga dipasang di warehouse dan on-5 sebagai fase 2 di mana energi listrik yang dihasilkan sebesar 122.004 kWh yang mengurangi emisi karbon CO2 sebesar 113,95 ton. Selanjutnya adalah efisiensi air dengan menggunakan sistem Reclaim Sewage Water Treatment. Lalu pengurangan konsumsi bahan bakar minyak dan pengelolaan emisi dengan menerapkan inisiatif untuk menekan dampak emisi yang timbul dari kendaraan operasional. Pengelolaan limbah dan sampah dengan mengadopsi pendekatan 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Poin selanjutnya, kinerja sosial. Kinerja sosial untuk memberikan kesempatan luas bagi karyawan, antara lain, komitmen yang tinggi terkait kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan. Penghargaan bagi karyawan dengan masa kerja tertentu. Kinerja sosial untuk mendukung pengembangan masyarakat, yaitu melakukan beberapa kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL, yaitu antara lain menyediakan akses dan fasilitas pendidikan, memberikan sumbangan daging kurban sebanyak 1.400 kantong dalam rangka Idul Adha, donor darah yang mencapai 600 orang peserta. Kinerja sosial sebagai komitmen untuk memberikan layanan yang setara kepada pelanggan, yaitu antara lain pelatihan dan sosialisasi atas prosedur yang berlaku di properti komersial perseroan kepada seluruh tenant. Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa jalan, toilet, dan tempat parkir khusus. Penyediaan nursing room bagi para ibu menyusui dan wanita hamil. Indeks kepuasan pelanggan. Demikian Bapak dan Ibu serta hadirin yang terhormat, Public Expose tahunan perseroan yang telah kami laksanakan pada hari ini.